Pihak ketiga akan terjatuh dan menuju kehancuran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali kita akan bahas pihak ketiga yang pernah menyakiti kamu akan terjatuh dan menuju kepada kehancuran. Seperti apa situasi yang terjadi? Di sini kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung aja kita akan coba untuk lihat seperti apa posisi yang ada, dan juga kita akan lihat seperti apa posisi yang akan terjadi dengan pihak ketiga tersebut. Ada energi yang cukup kuat ya, yang memang sangat melindungi kamu dari beberapa kezoliman orang-orang yang ada di sekitar kamu. Atau bisa dikatakan kamu juga memiliki keseimbangan energi yang baik. Sehingga apa? Ketika ada orang yang menyakiti kamu, ketika ada orang yang menyakiti dan mengkhianati kamu, itu bisa mental. Sehingga dalam situasi saat ini diri kamu betul-betul memiliki shield atau betul-betul memiliki pelindung yang luar biasa. Sehingga ketika ada beberapa orang yang jahat, ketika ada beberapa orang yang menyakiti kamu, menzolimi kamu, di sini posisinya dia malah akan mendapatkan kesengsaraan sendiri. Jadi siapapun yang menyakiti kamu, siapapun yang menzolimi kamu, di sini dia malah akan merasakan masalahnya sendiri. Jadi ya saya rasa di sini merupakan salah satu keunggulan yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa dalam situasi saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dengan situasi yang terjadi kamu nggak usah khawatir, karena diri kamu betul-betul memiliki pelindung yang luar biasa. Sehingga dengan kamu situasi yang terlindungi, tentu ini juga akan memberikan satu keadaan yang baik yang akan terus muncul, situasi yang baik yang akan terus terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Sehingga dengan situasi yang ada, kamu juga tidak perlu untuk terlalu ada kekhawatiran dan juga untuk terlalu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Dan kemudian memang untuk orang-orang yang pernah memiliki masalah dengan kamu, di sini memang juga dalam kondisi yang dia sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena apa? Dia pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang tentu itu juga semakin menjerumuskan dan semakin menenggelamkan dia dalam beberapa persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga dia pun juga dalam situasi saat ini merasakan adanya beberapa hal yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup pelik, mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup rumit, dan dia pun juga bingung gitu loh bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang dia rasakan saat ini. Tapi di sini juga memang posisinya juga nggak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan, karena dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, tentu itu juga masih bisa untuk mampu kamu tuntaskan dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga kecemasan yang terjadi secara berlebihan di dalam diri kamu sendiri. Dan kemudian di sini kamu juga akan beruntung untuk menyaksikan secara langsung betapa kehancuran yang dia rasakan. Artinya juga emang ini adalah hukum tabur tua yang terjadi. Tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu sombong, nggak usah terlalu jumawa bahwa itu adalah hukum tabur tua yang terjadi. Karena emang dengan situasi yang terjadi saat ini, yang terpenting adalah kamu tetap harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada di dalam diri kamu. Jangan sampai kamu ada kesalahan dan juga ada keteledoran yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga segala sesuatu yang baik yang ada dalam diri kamu saat ini. Karena kalau bisa kita katakan, posisi kamu saat ini juga sedang terus merasakan adanya perbaikan-perbaikan yang terjadi, adanya situasi yang terus membaik. Jadi ya saya rasa kamu juga jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai ada kesalahan, keteledoran yang nanti malah akan bisa mengganggu dan juga merusak keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi yang terpenting adalah kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang kamu rasakan, dan biarkan saja mereka menuju kehancuran, biarkan saja mereka mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena memang kalau bisa kita katakan kondisi dia saat ini betul-betul merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang dia rasakan secara keseluruhan. Dia mengalami masalah keuangan, mengalami masalah di dalam pekerjaan, dan ketika dia berbuat jahat ke kamu, selalu saja
dia dipenuhi dengan beberapa problematika yang terjadi. Dia selalu dihinggapi, selalu dihantui dengan permasalahan-permasalahan yang dia rasakan. Sehingga dalam situasi saat ini, dia pun juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan dia pun juga dalam kondisi yang terus tertekan gitu loh. Dan dia dalam kondisi yang mengalami kesulitan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi dia selalu saja pintar untuk menyimpan rahasia. Artinya apa? Dalam situasi saat ini dia pun juga tidak membiarkan orang lain itu tahu dengan posisi permasalahan dia saat ini. Sehingga dengan situasi yang terjadi, dia pun pintar sekali untuk menyembunyikan problematika dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi ya di sini kamu juga nggak usah terlalu kepo, nggak usah terlalu pengen tahu urusan dia. Biarkan saja dia dengan urusannya, biarkan saja dia menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Dan yang terpenting dia tidak mengganggu dan juga tidak merusak situasi-situasi yang sudah baik yang ada dalam diri kamu. Kenapa? Dia saat itu juga membutuhkan situasi yang memerlukan inspirasi untuk bisa bertemu dan juga bisa keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri dia saat ini. Karena dia pun juga merasakan betul adanya masalah-masalah yang muncul, merasakan betul adanya beberapa persoalan-persoalan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang memang dia pun juga merasakan adanya situasi yang terus bermasalah dalam diri dia saat ini. Dan tentunya dia juga dalam situasi yang juga memerlukan bantuan, tapi saya rasa dia juga dalam kondisi yang berbuat jahat dengan orang lain, sehingga jika orang lain selalu menilai dari masa lalunya, sehingga dengan posisi yang terjadi dia pun juga mengalami kebingungan, mengalami situasi yang rumit juga untuk bagaimana bisa untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang akan terjadi, merupakan sesuatu yang akan muncul pada diri dia saat ini. Dan biarkan saja dia bertemu dengan karmanya, biarkan saja dia bertemu dengan balasannya. Kenapa? Dia saat ini pun juga merasakan adanya kekhawatiran dan juga merasakan ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi. Sehingga dalam situasi saat ini kamu juga nggak perlu ada kecemasan dan juga tidak perlu ada sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebihan. Biarkan saja dia merasakan beberapa persoalan-persoalan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan dia saat ini. Dan kurang lebih seperti ini, kamu bisa terlindungi dari segala masalah yang disebabkan oleh orang-orang yang memang tidak suka dan juga selalu saja mencari perkara dan juga mencari gara-gara dengan kamu. Dan kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bagi yang mau bertanya, langsung saja ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya sempatkan untuk balas satu persatu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.